Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta pembimbing tesis Ibu Risa Firgosita. Salam sehat bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Saya Vicha Oktavia Tama, mahasiswa MBA angkatan 76 kelas Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Model Bisnis Bachelor, Penyedia dan Layanan Jahit Gaun Pesta berbasis pemberdayaan dan fashion berkelanjutan. Latar belakang lingkungan eksternal yaitu data jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2016 melalui Simkah Kemenak berturut-turut melebihi angka 1,5 juta. Kemudian Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan jumlah orang yang menikah di Indonesia setiap tahunnya mencapai 2 juta. Dengan banyaknya data jumlah pernikahan di Indonesia setiap tahunnya, terdapat peluang baru pada lini bisnis fashion, event organizer, makanan, hiburan, dan juga fotografi. Hal ini didukung dengan industri tekstil dan pakaian yang termasuk ke dalam 5 prioritas pengembangan pada era Indonesia 4.0. Melalui data dari Kemenperin, industri tekstil dan produk tekstil atau TPT merupakan penghasil nilai ekspor tertinggi pada tahun 2019, yaitu nilainya mencapai 12,9 miliar US dollar. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 3,73 juta jiwa. Industri tekstil dan pakaian jadi pada 3 bulan terakhir di tahun 2019 tumbuh mencapai 18,98% dibanding tahun 2018 yang hanya 7,46%. Membahas mengenai pernikahan sangat erat kaitannya dengan pengiring wanita atau yang lebih dikenal dengan istilah bridesmaid. Tradisi memberikan seragam pada pesta pernikahan sebenarnya sudah dikenal sejak lama sebelum adanya tren bridesmaid ini muncul. Dengan adanya tren bridesmaid menimbulkan daya tarik hashtag OOTD pernikahan di sosial media, khususnya di Instagram, dan munculnya bisnis penjualan paket bingkisan untuk para bridesmaid dan groomsmen yang berupa kain dan souvenir. Penulis telah melakukan survei pada 43 responden wanita yang mayoritas tinggal di Solo Raya dengan usia 21 hingga 26 tahun. Sebanyak 62,8% setuju bahwa tradisi bridesmaid ini penting dan akan terus berjalan sebagai tren pernikahan. Peristiwa pandemi COVID-19 yang terjadi pada bulan Maret 2020 di Indonesia membuat para penjahit mengalami penurunan penghasilan. Penulis telah melakukan wawancara kepada 3 penjahit di Sragen. Rata-rata mereka mendapatkan orderan 3 hingga 5 potong gaun bridesmaid atau gaun pesta dalam 1 bulan. Namun karena pandemi, sebanyak 2 dari 3 penjahit merasakan penurunan penghasilan. Sebanyak 2 dari 3 penjahit belum pernah mengukur pemesanan baju secara daring, dan sebanyak 1 dari 3 penjahit tidak berani mengambil pemesanan gaun bridesmaid dengan model yang terlalu kompleks. Perlu adanya kerjasama dengan penjahit rumahan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhannya, terlebih di saat situasi pandemi karena berkurangnya acara formal dan hampir semua aktivitas dilakukan secara daring. Perkembangan industri tekstil yang semakin cepat membuat sektor ini turut menyumbang polusi dan limbah terbesar di dunia. Perlu adanya sebuah keputusan yang dibuat secara signifikan selama proses pengembangan produk baru agar mendapatkan gambaran sejauh mana umur hidup produk agar meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan. Beberapa upaya untuk meminimalisir limbah fashion adalah melalui penjualan barang pre-love atau second hand dalam kondisi yang masih baik dan pemanfaatan rental produk. Pasar barang pre-love ini dikenal pada kalangan milenial dan generasi Z. Kedua generasi tersebut merupakan usia produktif yang memiliki peluang untuk mempercepat perkembangan ekonomi. Di Indonesia belum banyak platform yang mampu memfasilitasi antara penjahit dan juga pelanggannya secara daring. Beberapa platform jahit daring yang sudah ada antara lain jahitin.com, idesigner.com, dan custom.com. Ketiga platform tersebut memiliki perbedaan masing-masing sesuai dengan target pasarnya. Bachelor hadir sebagai platform yang mempertemukan penjahit yang memiliki kemampuan untuk menjahitkan gaun bridesmaid dengan para pelanggannya. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan kompetitor yang ada, Bachelor melihat belum ada platform yang berfokus pada pembuatan gaun bridesmaid dengan memberdayakan penjahit lokal dengan konsep fashion berkelanjutan. Berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal, dapat diidentifikasikan adanya peluang dan ancaman bagi bachelor. Peluang bachelor yang dapat diidentifikasikan adalah adanya peristiwa nikah di Indonesia yang setiap bulannya selalu mencapai angka lebih dari 100.000 orang. Industri tekstil dan pakaian yang termasuk dalam 5 prioritas nilai ekspor terbesar di era 4.0 mendukung adanya peluang bisnis dalam industri fashion. Namun, meningkatnya angka pertumbuhan industri tekstil membuat banyak limbah pakaian yang merugikan lingkungan.
Upaya untuk mengurangi limbah tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pre-love dan juga sewa. Selain itu, adanya pandemi di Indonesia yang berjalan selama 2 tahun membuat para penjahit mengalami penurunan pendapatan karena semua acara berlangsung secara daring. Padahal harga jasa penjahit di area Surakarta masih terbilang cukup murah. Karena alasan tersebut, Bretsler ingin menjadikan penjahit sebagai fokus utama untuk pemberdayaan mitra Bretsler. Didukung dengan adanya tradisi pembuatan seragam keluarga pada pesta pernikahan dan tren bridesmaid dan groomsmen memungkinkan Bretsler menyasar pada segmen pasar ini. Meskipun pengguna aplikasi jahit masih sedikit dan banyak desainer ternama yang tidak perlu diragukan lagi hasil kualitas jahitannya, namun Bretsler meyakini mampu bersaing dengan nilai yang ditawarkan kepada pasar. Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menangkap peluang bisnis dan dapat mempermudah pelanggan dalam memenuhi kebutuhan seragam pesta pernikahan. Pertanyaan yang perlu dianalisis pada penelitian ini adalah bagaimana konsep model bisnis dari Bretsler sebagai penyedia dan layanan jahit gaun pesta berbasis pemberdayaan dan fashion berkelanjutan. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui rancangan model bisnis Bretsler sebagai penyedia dan layanan jahit gaun pesta berbasis pemberdayaan dan fashion berkelanjutan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kata bridesmaid dan groomsmen berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengiring pengantin wanita dan pengiring pengantin pria. Groomsmen dan bridesmaid harus melindungi pengantin bahkan bertaruh nyawa sekalipun karena pada zaman Romawi kuno diyakini bahwa setiap pesta pernikahan akan turun roh jahat yang dapat menculik atau melukai pengantin. Nah, awalnya fungsi bridesmaid saat itu untuk membuat roh jahat tidak mengetahui siapa pengantin yang sebenarnya. Namun sekarang kekhawatiran tentang roh jahat sudah mereda dan tugas bridesmaid dan groomsmen tetap sama, yaitu memenuhi kebutuhan pengantin dan membantu pengantin untuk mempersiapkan pernikahannya. Tren bridesmaid dan groomsmen muncul di Indonesia sejak tahun 2015. Namun sebelum tren tersebut muncul, pada zaman dahulu memang sudah ada tradisi untuk memberikan seragam pada pesta pernikahan kepada kerabat dan juga keluarga. Beberapa alasan lain yang mendasari mereka menggunakan bridesmaid adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap teman dekat di pesta pernikahan, membutuhkan bantuan untuk mempersiapkan pernikahan, dan untuk mengikuti tren. Adanya tren ini juga membuat sosial media ramai dengan hashtag yang berhubungan dengan pesta pernikahan seperti OOTD pernikahan dan akun-akun OOTD bridesmaid. Selanjutnya, model bisnis diperlukan suatu perusahaan untuk dapat melakukan proses produksi dan transaksi yang dapat memberikan nilai dalam suatu aktivitas bisnis. Model bisnis menurut Osterwalder dan Pickner adalah alat untuk mendapatkan gambaran bagaimana sebuah organisasi dapat menciptakan, menyampaikan, dan menangkap sebuah nilai. Kemudian, perusahaan sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang hanya berorientasi keuntungan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kanvas model bisnis milik Osterwalder. Menurut Kastarin, perusahaan sosial merupakan usaha yang bergerak mengutamakan misi sosial melalui strategi pasar dan berorientasi untuk memberikan dampak yang baik dari sebuah misi. Ekonomi berbagi merupakan modernisasi dari istilah collaborative consumption. Perlunya collaborative consumption untuk memberikan akses pada seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat dimanfaatkan bersama-sama. Menurut Osterwalder dan Pickner, peta empati adalah metode yang membantu mendapatkan data visual secara sederhana yang mudah dipahami sebelum merancang sebuah model bisnis yang sesuai dengan perspektif pelanggan. Elemen dari peta empati adalah say and do, hear, think and feel, pain, dan yang terakhir adalah gain. Anderson menggambarkan pergeseran dalam bisnis media yang awalnya menjual sejumlah kecil item yang hits dalam volume yang besar ke penjualan sejumlah besar item niche yang masing-masing dalam jumlah yang relatif kecil. Model baru ini menjelaskan bagaimana perekonomian nantinya tidak akan dipengaruhi oleh besaran permintaan dan harga jual karena banyaknya alternatif yang bisa didapatkan oleh pelanggan tidak hanya membutuhkan satu jenis produk saja. Konsep itulah yang disebut dengan long tail. Fenomena fast fashion memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan. Salah satu akibat dari fenomena fast fashion adalah mengenai masa pakai produk pakaian. Permasalahan yang dihadapi adalah konsumerisme yang mengakibatkan pakaian yang sudah tidak digunakan lagi, pada akhirnya hanya berakhir menjadi limbah. Fashion berkelanjutan adalah sebuah konsep produksi garmen dan pakaian yang ramah lingkungan untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja yang terlibat dalam setiap langkah produksinya. Pasar barang pre-love ini adalah salah satu bentuk dari solusi konsep fashion berkelanjutan untuk mengurangi konsumerisme terhadap pakaian.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis konten. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer berasal dari observasi dan juga wawancara yang dilakukan kepada 10 calon pelanggan potensial dan 3 penjahit. Wawancara dilakukan kepada calon pelanggan potensial Bachelor, yaitu 7 orang wanita dan 3 orang laki-laki. Narasumber calon pelanggan potensial yang dipilih adalah kelompok usia generasi Z dan milenial dengan kriteria usia di atas 15 tahun karena merupakan usia pekerja awal. Jumlah narasumber laki-laki lebih sedikit dibanding narasumber perempuan karena mayoritas tren yang lebih ramai adalah tren bridesmaid. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui platform daring dengan teknik wawancara terstruktur. Untuk durasi wawancara dengan jumlah pertanyaan 46 buah memerlukan waktu rata-rata 27 menit untuk setiap narasumber. Observasi dilakukan melalui sosial media untuk mengetahui barang apa saja yang didapatkan ketika diminta menjadi bridesmaid atau groomsman dan observasi terhadap fitur yang ditawarkan oleh kompetitor. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari literatur, artikel ilmiah, dan juga wawancara dengan ahli IT terkait dengan pembuatan aplikasi Bachelor. Untuk memeriksa hasil validitas penelitian diperlukan metode triangulasi, yaitu sebelum menentukan ide, penulis melakukan observasi pada lingkungan sekitar melalui sahabat yang mengeluhkan kesulitan mencari penjahit gaun bridesmaid, kemudian memvalidasi permasalahan, melakukan survei pada 43 orang dengan pertanyaan mengenai kebutuhan penjahit bridesmaid dan pendapat responden tentang tren bridesmaid. Setelah permasalahan tervalidasi, penulis melakukan penelitian melalui wawancara kepada calon pelanggan potensial dan penjahit untuk menggali peta empati dan menyusun kanvas model bisnis Bachelor. Data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan melalui observasi untuk mengetahui fitur, harga aplikasi kompetitor, dan kelengkapan alat jahit. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan data perilaku pengguna potensial, harapan, dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, wawancara kepada penjahit dilakukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan bisnis saat ini, harapan, dan permasalahan yang dihadapi. Data sekunder didapatkan melalui data ilmiah untuk mengumpulkan data pendukung yang didapat melalui kuesioner dan internet untuk melakukan wawancara kepada ahli IT terkait biaya pembuatan website. Kemudian pertanyaan wawancara kepada penjahit dibuat berdasarkan 11 elemen kanvas model bisnis untuk perusahaan sosial yang dikaitkan dengan rencana bisnis. Sedangkan pertanyaan untuk calon pelanggan potensial dibuat berdasarkan elemen dari peta empati. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten, yaitu data yang sudah ada dilakukan pengkategorian secara induktif atau secara deduktif, baik dilihat dari keberadaan kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Kemudian wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai harapan dan perspektif calon pelanggan potensial, kemudian dibuat transkrip rekaman dan hasil wawancara dengan memberikan tabel respon dari masing-masing jawaban narasumber. Selanjutnya, penulis membaca transkrip secara berulang dan memahami tema yang muncul dan dikelompokkan ke dalam peta empati dan dijabarkan ke dalam 11 elemen kanvas model bisnis. Penulis telah melakukan wawancara kepada 10 calon pelanggan potensial dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 19 tahun hingga 28 tahun. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pandangan, permasalahan, dan harapan mereka terhadap penjahit dan pengalaman yang dirasakan selama menggunakan jasa penjahit. Penulis mengajukan 46 pertanyaan berdasarkan acuan dari peta empati ke calon pelanggan potensial yang dipilih secara random dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Peta empati Bachelor dikelompokkan ke dalam 5 tema, yaitu kesulitan dengan warna abu-abu, keuntungan dengan warna biru, pendapat dengan warna kuning, harapan dengan warna hijau, dan kesukaan dengan warna merah jambu. Kesulitan yang dialami antara lain ukuran yang tidak sesuai, kesulitan mereturn barang secara online, bahan baju yang digunakan tidak nyaman, penjahit profesional mahal, susah menentukan model, susah mencari penjahit yang sesuai ekspektasi, dan model tidak variatif. Kemudian untuk keuntungan yang didapatkan, mereka merasa efisien jika ada platform jahit, sewa baju lebih hemat, mudah diakses, dan ingin membantu penjahit. Kemudian pendapat mereka tentang baju yang terlalu murah artinya perlu dicurigai. Narasumber setuju bahwa decluttering itu penting dan bridesmaid dianggap menarik karena bisa diposting di sosial media. Harapan mereka adalah adanya review yang jujur, mendapatkan rekomendasi sebagai referensi, ada pelatihan jahit agar penjahit bisa up to date, dan yang mereka sukai adalah berbelanja secara daring, mendapatkan banyak referensi model melalui Pinterest, menjahitkan baju pesta ke penjahit, dan memilih baju yang menawarkan detail size chart.
Penulis telah melakukan wawancara kepada 4 narasumber dengan mengajukan sebanyak 22 pertanyaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa para penjahit terbiasa berkomunikasi melalui WhatsApp. Mereka dapat menjahit berbagai macam model baju asalkan detail modelnya jelas dan lebih baik jika terdapat foto atau contoh model yang ingin dijahitkan. Kemudian Bradsler ingin menjadikan penjahit sebagai mitra tanpa langsung berhubungan dengan pelanggan agar penjahit dapat lebih fokus untuk mengerjakan orderan saja. Konsultasi desain dari pelanggan akan dilakukan dengan tim Bradsler. Kemudian tim Bradsler akan semaksimal mungkin menerjemahkan permintaan dari customer kepada penjahit untuk meminimalisir misunderstanding. Observasi aplikasi milik kompetitor diketahui bahwa mereka belum berfokus pada pasar gaun pesta dan belum menawarkan layanan seperti free ongkir, pre-love gaun pesta, dan sewa gaun pesta. Sehingga Bradsler berencana untuk menawarkan value tersebut. Misi yang ingin diselesaikan Bradsler adalah platform pembelian, sewa, dan pre-love gaun pesta yang menyasar bridesmaid dan groomsmen dengan memberdayakan penjahit rumahan sekaligus upaya untuk mendukung fashion berkelanjutan. Bradsler akan bekerja sama dengan penjahit, supplier kain, supplier payet, vendor IT, dan juga vendor pernikahan. Aktivitas yang akan dilakukan adalah menjual baju pesta, custom baju pesta, sewa baju pesta, pre-love baju pesta, menjual kain, pelatihan kepada penjahit, pembuatan website, dan maintenance aplikasi juga promosi. Sumber daya kunci Bradsler yaitu karyawan, infrastruktur aplikasi, database pelanggan, dan inventaris kantor. Proposisi nilai yang ditawarkan untuk co-creator adalah one-step solutions untuk gaun pesta, jahit baju bridesmaid, website yang kompatibel dan user-friendly, garansi dan return, harga yang terjangkau, layanan beli jadi dan custom jahit, pilihan desain baju yang banyak, pre-love, dan sewa. Sedangkan untuk beneficiary adalah pelatihan jahit dan tambahan penghasilan setiap bulannya. Bradsler menjalin hubungan dengan customer melalui call center, konsultasi desain, kemudahan klaim garansi dan return barang dengan fasilitas free ongkir, panduan penggunaan aplikasi melalui sosial media, dan promo yang menarik. Saluran yang digunakan adalah website, sosial media, dan juga e-commerce. Customer segmen Bradsler co-creatornya adalah pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, komunitas, dan ibu rumah tangga. Sedangkan beneficiary-nya adalah penjahit. Struktur biaya Bradsler terdiri dari biaya awal dan biaya operasional. Penghasilan Bradsler didapatkan melalui 20% penjualan kain, 20% penjualan baju pesta, 100% sewa baju pesta, dan 30% custom jahit. Kemudian dampak yang ingin dicapai Bradsler adalah 1. Berkontribusi dalam memaksimalkan fashion berkelanjutan melalui layanan pre-love dan sewa baju pesta. Penjahit mendapatkan pelatihan upgrade skill dan pengetahuan tentang model baju pesta. Yang ketiga adalah penjahit mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulannya. Biaya model Bradsler adalah biaya-biaya yang menunjang untuk pelaksanaan awal bisnis berdiri seperti desain logo, pendirian PT, dan inventaris kantor. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulannya seperti gaji, listrik, transportasi, maintenance website, dan juga biaya laundry. Untuk PBP Bradsler yaitu didapatkan 3,13 tahun. Yang pertama adalah fase persiapan, di mana pada fase ini terjadi penentuan merek Bradsler dan juga desain logo perusahaan. Selanjutnya, CEO melakukan brainstorming dan pengembangan ide Bradsler untuk dituangkan ke dalam user interface untuk website. Dan selanjutnya adalah fase pelaksanaan, yaitu pembuatan user interface Bradsler. Dan yang terakhir adalah fase evaluasi, di mana merupakan fase untuk menganalisis seperti report jangkauan, report transaksi pembelian, report kunjungan website, dan mengumpulkan feedback dari pelanggan. Bradsler memiliki 1 CEO dan 4 staff, yaitu admin website untuk mengurusi kinerja aplikasi dan merespon keluhan user dari website, admin sosial media untuk mengurusi administrasi perusahaan dan merespon keluhan pelanggan di e-commerce dan sosial media, digital marketing bertanggung jawab dengan kegiatan branding dan juga promosi, fashion designer bertanggung jawab untuk menerjemahkan hasil desain pelanggan dan mengurusi bahan kain dengan baik. Bradsler memiliki 2 rencana mitigasi. Yang pertama yaitu fokus pada penjualan gaun pesta dengan tetap mengusung pemberdayaan dan mempertahankan layanan sewa gaun pesta sebagai upaya untuk mendukung fashion berkelanjutan. Dan yang kedua adalah melakukan perubahan pada segmen pasar, yaitu menyasar kepada hijabers dengan tidak hanya menjual gaun pesta tetapi juga menjual gamis. Sekian laporan tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga tesis ini bermanfaat untuk dunia akademisi, khususnya mengenai permasalahan dengan pendekatan kanvas bisnis model untuk perusahaan sosial dan peta empati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.